Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Ragil Izati. Di sini saya akan kembali membawakan materi yang berjudul Tahayul, Bid'ah, dan Khurafat. Baiklah, yang pertama saya akan membacakan tentang tahayul, bid'ah, dan khurafat. Tahayul, bid'ah, dan khurafat adalah 3 sekawan kebatilan yang masih hidup di kalangan umat Islam, dan Islam pun melarang itu. Dan yang pertama, saya akan membacakan pengertian tahayul. Kata tahayul berasal dari bahasa Arab yang artinya berangan-angan tinggi, melamun, membayangkan, atau menghayal. Menurut kamus bahasa, tahayul artinya sesuatu yang hanya ada dalam hayal belaka, kepercayaan kepada sesuatu yang dianggap ada atau sakti, tetapi sebenarnya tidak ada atau tidak sakti. Ada kepercayaan yang sampai kini masih melekat dalam diri sebagian umat Islam di tanah air tentang bulan Safar, yaitu bulan naas, bulan yang penuh kesialan. Alasannya, kata Safar berarti penyakit di dalam perut berbentuk ulat besar yang mematikan. Kepercayaan ini sebenarnya sudah ada sejak zaman jahiliyah. Ketika itu, mereka menganggap bulan Safar sebagai bulan yang sorot dengan kejelekan. Di samping itu, mereka juga menganggap Rabu sebagai hari nahas, terlebih Rabu terakhir setiap bulan. Kepercayaan atau tahayul ini sebenarnya sudah dihilangkan oleh Islam. Rasulullah pernah berdebat dengan seorang badui. Tidak ada penyakit menular dan tidak ada kepercayaan pada tahayul. Sabda Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, saya akan membacakan pengertian bid'ah. Bid'ah pada dasarnya berarti sesuatu yang baru. Bid'ah merupakan amalan baru dalam ibadah yang belum pernah ada di masa Rasulullah SAW. Bid'ah dalam ibadah sebuah kesesatan dan sesat akan masuk neraka. Barang siapa yang mengada-adakan hal baru dalam urusan kami ini atau agama, padahal bukan dari bagiannya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Secara bahasa, bid'ah atau bidah adalah perbuatan atau cara yang tidak pernah dikatakan atau dicontohkan Rasulullah atau sahabatnya, kemudian dilakukan seolah-olah menjadi ajaran Islam. Pembaruan ajaran Islam tanpa berpedoman pada Al-Quran dan hadis, kebohongan, dusta, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam Islam, bid'ah adalah suatu amalan yang diada-adakan atau menambah amalan dalam ritual ibadah, padahal tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana pengertian secara bahasa yang pertama di atas. Secara bahasa, bid'ah artinya penciptaan atau inovasi yang sebelumnya belum pernah ada. Maka semua penciptaan dan inovasi dalam ritual agama, ibadah mahdhoh yang tidak pernah ada pada zaman Rasulullah disebut bid'ah. Secara istilah atau syariat adalah sebagaimana perkataan Imam Asy-Syatibi. Bid'ah adalah suatu cara yang diada-adakan di dalam agama yang menyerupai agama dengan tujuan untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Bukan termasuk bid'ah jika sesuatu itu diada-adakan di luar agama atau ibadah mahdhoh untuk kemaslahatan dunia, seperti pengadaan teknologi dalam transportasi, industri, atau yang lainnya. Imam Malik berkata, barang siapa melakukan inovasi dalam agama Islam dengan sebuah amalan baru dan menganggapnya itu baik, maka sesungguhnya ia telah menuduh Muhammad SAW menyembunyikan risalah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam surat Al-Maidah yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku.
dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Selanjutnya ada macam-macam bid'ah. Bila dilihat dari segi ushul fikih atau kaidah-kaidah hukum Islam, bid'ah dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bid'ah dalam ibadah saja, dan yang kedua, bid'ah meliputi segala urusan yang sengaja diada-adakan dalam agama. Yang pertama, bid'ah dalam ibadah saja, yaitu segala sesuatu yang diada-adakan dalam soal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada contohnya sama sekali dari Rasulullah, baik dengan cara mengurangi atau menambah-nambah aturan yang sudah ada. Yang kedua, bid'ah meliputi segala urusan yang sengaja diada-adakan dalam agama, baik yang berkaitan dengan urusan agama, akidah maupun adat. Perbuatan yang diada-adakan itu seakan-akan urusan agama yang dipandang menyamai syariat Islam, sehingga mengerjakannya sama dengan mengerjakan agama itu sendiri. Yang ketiga, ada pengertian hurufat. Kata hurufat berasal dari bahasa Arab al-hurufat yang berarti dongeng, legenda, kisah, cerita bohong, asumsi, dugaan, kepercayaan, dan keyakinan yang tidak masuk akal atau akidah yang tidak benar. Mengingat dongeng, cerita, kisah, dan hal-hal yang tidak masuk akal di atas umumnya menarik dan mempesona, maka hurufat disebut juga al-hadis, al-musamlah, min al-kib, cerita bohong yang menarik dan mempesona. Hurufat adalah bid'ah dalam bidang akidah, yakni kepercayaan atau keyakinan kepada sesuatu perkara yang menyalahi ajaran Islam. Misalnya, meyakini kuburan orang soleh dapat memberikan berkah, memuja atau memohon kepada makhluk halus atau jin, meyakini sebuah benda, tongkat, keris, batu, dan lain-lain memiliki kekuatan gaib yang bisa diandalkan dan sebagainya. Hurufat adalah budaya masyarakat jahiliyah. Di antara hurufat, mereka ialah mempercayai kepada arah burung yang berterbangan, memberi kesan kepada nasib mereka. Masyarakat jahiliyah percaya jika burung hantu menghinggapi dan berbunyi di atas sebuah rumah, maka artinya salah seorang dari penghuni rumah itu akan meninggal dunia. Kepercayaan sebegini mengakibatkan penghuni rumah akan berduka cita. Selanjutnya ada bentuk-bentuk hurufat. Jarnawi Hadikusuma dalam salah satu bukunya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Bid'ah dan Hurufat, menjelaskan beberapa perilaku yang bisa dikategorikan sebagai perbuatan hurufat, yaitu yang pertama, mempercayai bahwa berjabat tangan dengan orang yang pernah berjabat tangan dengan orang yang secara berantai sampai kepada orang yang pernah berjabat tangan dengan Rasulullah akan masuk surga. Yang kedua, mendapatkan barokah dengan mencucup tangan para ulama. Demikian itu dikerjakan dengan kepercayaan bahwa berkah Allah kepada ulama itu akan berlimpah kepadanya. Yang ketiga, mempercayai beberapa ulama tertentu itu keramat serta menjadi kekasih Allah sehingga terjaga dari berbuat dosa. Andai kata pun berbuat dosa, mereka sekedar sengaja diberbuatnya untuk menyembunyikan kesuciannya, tidak dengan niat maksiat. Memakai ayat-ayat Al-Quran untuk azimat, menolak bala, pengasihan, dan sebagainya. Mengambil wasilah atau perantara orang yang telah mati untuk mendoa kepada Allah. Mereka berziarah ke kuburan para wali dan ulama besar serta memohon kepada Allah agar doa atau permohonan orang yang berziarah kuburnya itu dikabulkan. Ada yang memohon dapat jodoh, anak, rezeki, pangkat, keselamatan dunia akhirat, dan sebagainya. Mereka percaya dengan syafaat atau pertolongan arwah para wali dan ulama itu. Permohonan atau doa mesti dikabulkan Allah karena wali dan ulama itu kekasihnya. Yang terakhir ada perbedaan tahayul, bid'ah, dan hurufat. Yang pertama tahayul.
Tahayul mempercayai hal-hal yang dianggap memiliki maksud dan tujuan tertentu. Yang kedua, bid'ah melakukan sesuatu tanpa petunjuk dari Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, khurafat mempercayai mitos-mitos yang ada. Terima kasih, sekian penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.